Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 92 pelajar SMP di Purwakarta dicukur acak-acakan saat upacara oleh anggota Babinsa. Orang tua murid protes ke pihak sekolah. Pasokan beras langsung dari Perum Bulog sulit didapat para pedagang. Harga beras di Purwakarta terus merangkak naik. Sadis, 3 orang begal merampok dan menganiaya seorang anggota polisi di dekat Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung. Kita ke informasi selanjutnya. Dampak kemarau, harga beras di Purwakarta masih terus mengalami kenaikan. Beras kualitas medium bahkan kini dijual mencapai Rp14.000 per kilogram. Untuk menekan harga, pedagang berupaya mencari pasokan beras Bulog dari pihak ketiga, meski harga jual akhirnya di atas ketetapan pemerintah. Harga beras di Pasar Rebo, Purwakarta belum terlihat akan segera turun. Bahkan dibanding minggu lalu yang mencapai Rp12.500 per kilogram. Saat ini harga beras kualitas medium telah naik menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Terus naiknya harga beras membuat pembeli yang umumnya kaum ibu hanya bisa pasrah. Iya, Berapa sekarang Bu per kilogramnya? Per liter? 11. Per liter 11 itu untuk Ya. beras apa sih Bu? Apa? Beras bagus atau beras? Bagus. Beras bagus. Ya, Biasanya sebelumnya berapa harganya Bu? Mas 10. Cuma 10, Ya. sekarang udah mulai naik. Ya. Oh, ibunya pengen murah. Ini mengganggu nggak sih Bu buat di dapur gitu harga beras tinggi ini? Ya, emang mengganggu. Pasrah aja, yang penting kita sehat, ada uang, itu aja. Melambungnya harga beras juga membuat omset penjualan kian merosot. Beras naik, untuk yang beli pun jadi turun lah ya. Jadi sedikit-sedikit yang belinya. Untuk menekan harga beras, sebagian pedagang kini berupaya mendatangkan beras Bulog kualitas medium yang dilabeli sebagai beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang lebih murah. Sayangnya, lantaran mendapatkannya melalui pihak ketiga atau mitra Bulog, pedagang terpaksa menjualnya di atas harga eceran tertinggi. Yang harusnya Rp10.900 per kilogram terpaksa dijual Rp12.000 per kilogramnya. Itu head resmi dari pemerintahnya 10.900 atau setara 55.000 per kantong. Hampir 55.000 per kantong. Kurang Rp500. Tapi karena kita dari mitra juga 10.8, hampir 11, kalau ditambah ongkos dari gudang kita ke kios, ya kita jadi jualnya sepakat di pasar Rebo itu 60.000 kantong. Jadi tidak bisa sesuai ini juga Pak ya? Iya, karena kita lewat mitra dan mitra pasangnya juga hampir harga head. Para pedagang berharap pasokan beras dari Perum Bulog bisa lebih mudah diakses oleh pedagang pasar, hingga bisa menekan harga beras yang terus melambung tinggi. Jenal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Kemarau panjang sangat berdampak pada harga sayuran di pasaran. Di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa jenis sayuran naik bahkan hingga 2 kali lipat. Kemarau panjang yang melanda berdampak pada naiknya harga sayuran, seperti di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor. Harga kentang naik 50%, dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Begitu juga wortel dan buncis, yang bahkan naik harganya hampir 2 kali lipat, dari Rp8.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Para pedagang dan pembeli sayuran pun mengeluhkan melonjaknya harga sayuran tersebut. Belanja apa aja barusan? Timun, labu siem, bawang merah, sama wortel. Oh, itu harganya gimana Bu sekarang Bu? Ya harganya stabil sih, kalau itu yang untuk mahal mah kentang, wortel masih itu ya. Naik ya? Masih tinggi. Mau buncis ya? Iya. Oke. Itu Ibu ini belanja buat
buat kebutuhan sehari-hari atau gimana, Bu? Buat jualan. Buat jualan lagi. Jualan apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Oke. Bu, harapannya Bu dengan kenaikan harga sayuran ini gimana, Bu? Menurut Ibu sendiri? Harapannya biar ini deh stabil gitulah, biar jangan kan untuk dijual lagi jangan mahal-mahal gitu, bisa terjangkau gitu. Naiknya harga sayuran diduga akibat banyaknya para petani yang gagal panen dan dilanda kekeringan selama musim kemarau. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga sayuran di pasaran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Tidak adanya pasokan air akibat dampak kemarau panjang juga berdampak pada sektor pertanian. Di kawasan Lembang, Bandung Barat, tanaman sayuran rusak dan busuk terserang hama. Gagal panen membuat petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Di saat memasuki masa panen, para petani sayuran di kawasan Lembang, Bandung Barat justru harus gigit jari. Sayuran dicabuti bukan untuk dipanen, namun harus dibuang. Beberapa jenis sayuran seperti sawi hingga brokoli mengering dan busuk, sehingga tak bisa lagi dipanen karena terserang hama. Penyebabnya dalam 2 bulan terakhir tak ada pasokan air ke area ladang mereka akibat kemarau panjang. Para petani pun mengalami kerugian karena harus menanggung biaya pengadaan lebih dari 5.000 liter air setiap pekannya sejak mulai tanam hingga jelang panen. Belum lagi modal yang sudah dikeluarkan untuk bibit, pupuk, dan kebutuhan lainnya yang mencapai jumlah jutaan rupiah. Karena ini mentok air, seharusnya tanaman yang harus penuh dengan nutrisi atau air, jadi air yang kurang memadai. Jadi terserang oleh hama atas, sama seperti kupu-kupu, ulat. Jadi dikarenakan kendalanya air satu-satunya ini. Ini untuk pasokan air gimana sih Kang di daerah sini Kang? Aduh, selama kemarau? Mahal, harus beli sama dengan air bersih. Nah ini dampaknya gimana sih Kang buat Akang sendiri? Ya rugi besar tuh. Ini semua di tanaman harus dibarukan lagi. Karena ini bukan maksimal lagi, ini tidak memadai. Saat ini para petani membutuhkan bantuan terutama distribusi air dari pemerintah. Apalagi resiko dampak fenomena El Nino dalam sebulan ke depan masih mengancam sektor pertanian. Tak hanya di Lembang, tapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.